Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi Dayit Matematik. Kita akan membahas tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Matematika kelas 9. Persamaan kuadrat merupakan materi yang aplikatif. Contoh penggunaan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam bidang fisika, kegiatan menendang bola. Di sini, kalian bisa menentukan detik berapa bola akan menyentuh tanah. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A-nya adalah koefisien X pangkat 2, B-nya adalah koefisien X, dan C-nya adalah konstanta. Dengan A, B, dan C-nya anggota bilangan real, dan di sini A-nya bukan sama dengan 0. Contoh, tentukan A, B, dan C pada persamaan kuadrat berikut. 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 4 sama dengan 0. A-nya sama dengan 2, B-nya 3, dan C-nya 4. Tahap inti dari metode ini adalah mengubah bentuk penjumlahan persamaan menjadi bentuk perkalian. Kita misalkan akarnya adalah pi dan Q. Kita operasikan dulu sesuai dengan perkalian dua suku aljabar. Maka akan kita dapatkan B akan sama dengan P ditambah Q dan C sama dengan P dikali Q. Aturan tambah dan kali ini akan kita pakai dalam tahap memfaktorkan. Kita akan ke contoh yang pertama, mengakarkan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ingat, kita akan mengubah penjumlahannya menjadi bentuk perkalian, di mana akar-akarnya adalah P dan Q. Kita tentukan dulu A-nya 1, B-nya angka di depan X ya. Ingat, C-nya adalah konstanta. P ditambah Q-nya tadi sama dengan ya B berarti 5 ya. Kemudian P dikali Q-nya tadi sama dengan C yaitu 6. Untuk memudahkan, kita bikin tabel perkalian dan penjumlahannya. Dikali tadi hasilnya 6, dijumlah hasilnya 5. Kita bikin tabel T bantu. Perkalian 6-nya 2 kali 3, 1 kali 6. Dari kedua pilihan ini yang mana jumlahannya menjadi 5? Ya, tepat sekali. 2 dan 3 ditambahkan jadi 5, dikali jadi 6. Maka bisa kita tuliskan X tambah 2 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita pisahkan X tambah 2-nya sama dengan 0. Supaya 2-nya menjadi hilang harus dikurang 2. Berarti kanannya juga dikurang 2. 2 dikurang 2, 0. 0 kurang 2, negatif 2. Jadi X-nya sama dengan negatif 2. Hal yang sama juga kita lakukan terhadap X ditambah 3-nya tadi. X tambah 3 sama dengan 0, berarti lawannya 3 dikurang 3. Kanan juga wajib kita kurang 3. Maka hasilnya X sama dengan negatif 3. Untuk yang berikutnya, kita bisa menggunakan langsung lawannya. X tambah 2 sama dengan 0 menjadi X sama dengan negatif 2. Dan X-nya dari tambah 3 menjadi min 3. Kita ke contoh kedua. Kita tentukan A-nya 1, B-nya 1, C-nya negatif 6.
Ingat tadi P ditambah Q-nya sama dengan B, P dikali Q-nya sama dengan negatif 6. Kita bikin tabel bantu lagi, perkalian dan penjumlahan. Negatif 6 dan penjumlahnya 1. Ingat, angka yang negatif bisa berasal dari dua buah perkalian. Salah satu angkanya pasti ada yang negatif. Kemudian setelah itu kita jumlah. Dari dua kemungkinan ini, yang jumlahnya adalah 1 adalah negatif 2 dan 3. Kita tuliskan kembali, X dikurang 2, X ditambah 3. Ingat langkah sebelumnya, untuk cepatnya kita bisa menggunakan lawannya. X dikurang 2 berarti X-nya sama dengan positif 2, dan X ditambah 3-nya menjadi X sama dengan negatif 3. Bagaimana kalau A-nya tidak sama dengan 1? Di sini Ibu akan memberikan contoh yang ketiga ini, di mana A-nya 2, B-nya dan C-nya seperti sebelumnya ya, cara kita menentukannya. P ditambah Q-nya masih tetap sama, B. P dikali Q-nya adalah A dikali C. Jadi di sini 2 dikali 6 sama dengan 12. Kita bikin tabel bantuan kembali. Perkaliannya 12, penjumlahannya negatif 7. Perkalian 12 kita cari kembali, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Ingat, tanda positif itu bisa dari positif kali positif, bisa jadi dari negatif dikali negatif. Kita tentukan hasil jumlahnya. Ternyata yang sesuai dengan jumlah awal tadi negatif 7 adalah negatif 3 dan negatif 4. Kita tuliskan akar-akarnya, 2X ditambah. Nah, di sini kalau sebelumnya langsung X, kalau A-nya tidak sama dengan 1, maka ditulis dengan nilai yang sama dengan A. 2, angka tadi dimasukkan. Yang menjadi pembeda sekarang, ada nggak di antara kiri dan kanan yang bisa dibagi 2? Ternyata ada ya. 2X dikurang 3, yang sebelahnya 2 dibagi 2, X dikurang 4 juga dibagi 2. Baru kita mencari akarnya dengan disama dengankan 0. 2X sama dengan 3, lawan dari min 3 ya. X sama dengan 3 dibagi 2. Kedua ruas kita bagi 2. Demikian yang sebelahnya, sama seperti sebelumnya. Contoh yang terakhir, sebagai bonus, pengerjaannya sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Bisa kita simak bersama-sama. Nah, yang membedakan dengan sebelumnya, sekarang tidak ada yang bisa langsung membagi angka 6 di bawahnya. Maka yang kita lakukan adalah mengubah angka 6 menjadi perkalian 2 dikali 3. Berarti 6X tambah 2-nya bisa dibagi 2, dan 6X tambah 3-nya bisa dibagi 3. Kita bagi masing-masing seperti langkah sebelumnya. Dan hasilnya kita dapatkan X sama dengan negatif 1/3 dan X sama dengan negatif 1/3.